Perkenalkan, nama saya Yolanda Putri Aprilia. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang. Asal saya dari Kediri. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin berbagi pengalaman terhadap kalian semua yang menonton tentang saya yang sekarang menjadi relawan dalam program dari pemerintah atau Menteri Pendidikan, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di sini video ini akan berisi tentang apa saja kebijakan-kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa sih Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah latar belakang kenapa saya bergabung untuk ikut dalam atau ikut menjadi relawan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, yang kedua adalah sasaran siswa-siswa yang saya ajar, lalu ulasan materi-materi apa saja yang saya ajarkan, bagaimana metode pengajaran saya, dan saya akan menjelaskan dan berbagi pengalaman tentang kondisi sebelum dan sesudah saya menjadi relawan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan untuk merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Nah, yang kedua adalah saya ingin sharing kepada kalian alasan saya atau latar belakang saya kenapa mau bergabung menjadi relawan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, karena pada saat ini kita atau negara kita mengalami pandemi COVID-19 ini, maka saya sebagai mahasiswa dan juga siswa-siswa semua di Indonesia ini menjadi tidak bisa bersekolah secara offline. Maka dari itu kita semua menjalankan pendidikan secara online. Nah, di sini saya melihat fenomena di sekitar lingkungan saya bahwa anak-anak, terutama anak-anak yang masih SD, sekolah dasar, dan sekolah menengah atas itu kebingungan dalam menjalankan tugas-tugas atau menjalankan pendidikan atau sekolah secara online. Nah, di sini saya merasa bahwa saya perlu untuk membantu mereka, bagaimana mereka menyelesaikan tugas-tugas atau mereka menjalani sekolah secara online. Karena di sekitar saya masih sedikit sekali orang tua yang mengerti tentang internet atau mengerti tentang bagaimana caranya bersekolah secara online. Nah, karena orang tua mereka merasa bingung bagaimana cara mereka untuk memberikan pendidikan kepada anak atau membantu anak-anak mereka dalam hal pendidikan. Dari situ saya memutuskan untuk baiklah saya akan membantu mereka semua, mereka para siswa-siswa dan orang tua untuk menjadi guru sementara bagi mereka dalam hal pada saat sekolah online ini. Nah, kebetulan juga saya pada saat itu melihat bahwa ada
kebijakan atau ada program dari Kemendikbud, yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, yang dimana saya merasa bahwa Kemendikbud dapat memfasilitasi saya dalam menjalankan apa yang ingin saya lakukan, yaitu membantu siswa-siswa di sekitar lingkungan saya pada saat sekolah online ini. Nah, yang ketiga adalah sasaran siswa. Di sini sasaran saya adalah siswa-siswa yang ada di atau pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Kenapa? Karena di sekitar lingkungan saya terdapat sekolah dasar dan sekolah menengah atas, yang dimana kebanyakan siswa-siswa yang bersekolah di sana adalah siswa-siswa yang rumahnya berada di lingkungan saya. Seperti itu. Nah, materi-materi yang saya ajarkan kepada siswa-siswa itu menyesuaikan dengan tingkat pendidikan mereka. Jadi saya menyesuaikan mereka berada di tingkat berapa. Jika mereka berada di tingkat sekolah dasar, maka saya akan mengajarkan yang memang materi-materi tentang sekolah yang ada di sekolah dasar dari tingkat 1 sampai tingkat 6. Jadi saya melihat dari buku mereka, buku yang mereka dapatkan, saya pelajari, dan setelah saya pelajari dan saya memberikan materi itu terhadap mereka. Begitu. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kondisi sebelum dan sesudah pengajaran. Nah, alhamdulillahnya setelah saya mengikuti campaign, mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, dan saya mulai mengajar siswa-siswa yang ada di sekitar lingkungan saya, itu siswa-siswa merasa terbantu, termasuk juga orang tua juga merasa terbantu karena adanya pengajaran yang saya lakukan, karena memang kadang ada beberapa orang tua yang tidak mengerti atau belum mengerti tentang pelajaran-pelajaran dari anak-anak mereka. Jadi mereka tidak bisa mengajarkan apa yang seharusnya diajarkan di sekolah kepada anak-anak mereka. Nah, setelah adanya pengajaran yang saya lakukan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, itu sangat membantu mereka. Siswa pun juga merasa terbantu karena saat mereka mengalami kesulitan, mereka bisa bertanya kepada saya tentang hal-hal yang mereka tidak tahu, seperti itu. Nah, setelah ini saya akan memperlihatkan kepada kalian foto-foto di mana adanya pembelajaran yang saya lakukan.